lebih membebaskan suami aku sebenarnya. Aku pengen merantau, udah jauh dari suami istilahnya kayak gitu, mencari senang, nggak mumet dengan yang di rumah itu. Apakah menikah tuh seperti ini, yang selalu suami sebagai kepala rumah tangga, aku berkuasa itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya aja. Ini di Hongkong sudah memasuki musim dingin, selir-selir gitu guys. Ada yang pakai baju pendek juga sih. Tadi pagi sebenarnya aku pakai kaos ini aja. Terus dingin, akhirnya aku pakai daleman. Ini aku menyempatkan waktu mumpung anaknya Mbah belum pada kesini. Jadi aku mau curhat aja gitu. Jadi kalau aku tuh sama suami, ini ada menarik banget sih buat aku ya. Karena ternyata tuh dalam sebuah keluarga itu ada macam-macam cara, ada macam-macam apa kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan satu sama lain, tapi mereka saling sepakat gitu. Kalau kita berada di situasi rumah tangga orang itu pasti kalau mikirnya, kalau kita nggak sama nih pemikiran tuh pasti kan mikir, kok bisa ya gitu. Tapi bisa-bisa aja tuh mereka berdua, berarti setiap orang itu punya cara tersendiri gimana dengan pasangan, gimana kita menghadapi sebuah rumah tangga itu. Aku masih belajar dalam gimana berumah tangga itu. Sebenarnya perlu juga membaca ya, sebenarnya tuh membaca tuh penting banget karena di dalam itu pasti ada gimana caranya, meskipun nggak sama, tapi kan ada tuh pengalaman yang dari membaca itu pasti akan ada ilmunya sebenarnya gitu. Sebenarnya penting banget nih kayak kita beli buku ataupun kita googling lah istilahnya. Mungkin ada buku sesuatu gitu yang suka baca buku ya, misalnya itu bisa untuk dipelajari. Nah, hmm, jangan mikir gini ya, jangan dengan kita membaca itu nggak ada gunanya gitu. Memang tingkat emosional, cara mengatur apa itu kalau kita membaca memang kita senang ya guys. Belum dari senang pun tapi kita sudah niat, itu pasti akan ada manfaatnya karena kita sendiri tergugah. Kalau sudah mau membaca itu berarti kita sudah tergugah untuk mengetahui suatu hal yang gimana kita dengan membaca itu kita akan dapat ilmunya gitu. Dari situ tuh ada cerita nih, ada cerita sedikit karena kita tuh tentunya ya, dengan aku berangkat ke sini itu lebih membebaskan suami aku sebenarnya untuk bersosialisasi dengan yang lainnya, kayak dengan teman-temannya. Kalau dulu aku selalu memantau suami. Kenapa aku memantau suami segitunya? Sebenarnya nggak memantau karena aku sendiri tuh belum tahu nih suami, temen, kayak satu-satunya yang sama-sama dari rantau dan kita orang baru lah ini gitu. Terus kita tuh kayak mengisi hari-hari bersama gitu, kayak belajar sesuatu bersama. Jadi aku tuh kebablasan gitu, nggak bisa menempatkan diri aku, memberi kebebasan buat suami, kebebasan yang gimana dulu gitu. Kalau suami aku tuh kebebasan yang gimana berinteraksi untuk pekerjaan sih, bertukar ilmu gitu ya. Tapi aku selalu ikut. Nah, alhamdulillahnya ada momen ini nih aku memilih untuk kesini. Jadi ini semuanya tuh bukan suatu hal yang aku pengen merantau, udah jauh dari suami istilahnya kayak gitu, mencari senang, nggak mumet dengan yang di rumah. Sebenarnya nggak itu guys. Di situ ada sebuah hal yang memang selain di materi, selain di rezeki, tuh aku cari pengalaman dan cara berpikir aku tuh sangat membatasi gitu loh. Jadi nggak terbuka, jadi selalu mikir yang negatif ke suami, misalnya kayak gini tuh cemburu. Nah itu aku mengurangi itu gimana caranya, aku tuh belajar. Nah dari sini nih, dari aku LDRan ini, memang itu aku sudah berpikir, aku tuh nggak nyaman sebenarnya dari pemikiranku yang seperti itu. Apakah menikah tuh seperti ini, yang selalu bahagia bersama suami tapi membuntuti dia kerja kemana aja dengan temennya, sampai cuman satu wanita yang di situ aku, padahal mereka sedang ngomongin pekerjaan jadi nggak bisa luas dan nggak bisa mengajak suamiku karena ada aku gitu. Mungkin kurang enak ya
Nah itu aku nggak bisa berpikir sejauh itu teman-teman dalam pengaturan uang. Nah aku bukan wanita yang atau istri yang pengen menguasai itu enggak, tapi setidaknya aku dalam memanage uangku sendiri ya, aku kan tahu pasanganku nih, waktu itu aku sangat boros sekali dan aku belajar gimana nih caranya biar aku tuh bisa membeli tanah, sebidang tanah, biar aku tuh bisa mengabulkan apa yang aku harapkan gitu, maksudnya bisa mencapai apa yang aku inginkan. Itu aku belajar satu demi satu tuh. Alhamdulillah sudah berhasil ya, maksudnya berhasil dalam belajarnya itu, bukan bukan pencapaian yang kayak gimana gitu, tapi belajarnya dari aku yang nggak bisa memegang uang itu hingga aku bisa ya nabung, mengurangi yang seneng-seneng. Aku nggak mau putus di situ, aku pengen belajar terus sampai aku berumah tangga, terus sampai aku tuh punya anak gitu ya, semoga ya, doakannya teman-teman. Aku praktekkan nih dalam rumah tangga aku itu sama suami ya, ini berdasarkan kesepakatan, dan aku nggak mau mematahkan istilah suami sebagai kepala rumah tangga aku berkuasa, itu enggak, karena gini ya, ada yang satu dalam keluarga itu suami istri itu enggak semuanya tuh punya sifat yang berbeda dan kita bersatu ya kan, otomatis mana yang terbaik itu yang diambil untuk meneruskan perjalanan ini gitu. Kayak aku di bidang teknologi nggak bisa, suamiku ada di situ gitu, dia senang belajar seperti itu, jadi aku cari ilmunya itu dari beliau. Terus untuk tentang keuangan bendahara ya, itu aku bisa, dan suami boros guys gitu. Borosnya kemana sih ya, istilahnya ke beli alat gini-gini itu udah aku omongin gitu, aku bilangin mana yang aku tahu dari perjalanan-perjalanan dan aku membaca itu tadi ya gitu. Jadi kalau kita lagi buka usaha atau apa, mulailah dengan yang kecil. Jangan ikutin orang yang punya uang. Kalau punya uang itu jangan takut untuk mengeluarkan modal itu kalau yang punya uang loh. Tapi buat kita yang lagi babat dari nol gini, itu jangan malu memulai usaha dari yang kecil. Jadi dari yang kecil kita harus bisa mengembangkan yang besar ke besar gitu. Jangan ambil resiko yang gede, istilahnya belum tahu, nggak tahu nih mau ngapain, cuman ngikut aja dah, uangnya masuk ke situ ya. Habis itu udahlah bye bye, dan kita gulung tikar itu masih bagus gulung tikar. Tapi kalau nyaut semuanya, menjual ini itu yang kita punya, itu kita mulai lagi dari nol kan cari modalnya. Nah gimana tuh, itu pasti akan kesengsaraan hidup buat kita gitu. Makanya aku selalu ngontrol ini si suami ya. Suami tuh senengnya ya di elektronik, dan elektronik itu kan mahal guys. Harganya tuh menurut aku tuh mahal ya, dari mungkin jutaan, nggak seperti kita mau usaha apa cuma 200, istilahnya yang murah-murah lah gitu. Terus dikembangkan kayak gitu. Nggak beresiko. Beresiko pun nggak masalah gitu loh, maksudnya nggak masalah kenapa, karena nggak kaget gitu dengan berapa juta yang kita punya tabungan, dibuat modal untuk makan bingung, untuk bayar ini malah bingung, dan ini usaha itu berjalannya berproses, proses itu pasti gitu. Jadi akan kembali tuh nggak tahu sampai berapa gitu, yang terpenting usaha aja kan. Tapi ini yang di depan mata aja loh, maksudnya yang bisa dipikir secara secara umumnya aja gitu, secara umumnya yaitu prosesnya tuh ya paling memakan berapa tahun gitu, kembali enggaknya, dan kita kan setiap harinya tuh berjalan nih, itu untuk makan uang mana gitu kan. Jadi aku ngasih tahu itu ke suami, suami paham, dan kemarin tuh ya itu kayak mau mengembangkan si alatnya gitu, terus habis itu dia tuh sudah pintar gitu, suami aku tuh sudah pintar, sudah ngerti gitu. Ya aku pikir kita kebutuhannya semakin gini-gini, terus kalau aku beli ini iya, kalau ini jalan ini kan masih dalam mencoba gitu loh. Jadi nggak mau sampai mengorbankan, nanti tuh harus dipikir akibatnya tuh kayak apa gitu loh. Jangan udah ini kayaknya peluang bagus langsung mikirnya tuh nggak satu dua sampai berkali-kali gitu, cuma satu kali ngambil keputusan. Menurut aku nggak bisa ya kalau rumah tangga, karena
semuanya itu yang punya istilahnya suami istri. Jadi nggak bisa memutuskan satu, kayak ya suami memutuskan. Dan aku alhamdulillahnya tuh bersyukur ya, suamiku nggak keberatan bawa aku untuk, ya kalau di rumah itu aku bawa ATM-nya aku gini. Tapi guys, kalau dia keluar itu nggak aku mengosongkan, nggak, bahkan itu ATM-nya aku kasihkan gitu kalau dia keluar. Kalau dia memang bener sih yang bawa tuh perempuan gitu, tergantung juga perempuannya tuh bisa nggak. Ada tuh yang suka shopping shopping nanti habis dibawa. Kalau aku kan suami udah tahu nih aku kayak gimana tipenya, dan aku sendiri tahu nggak akan menyengsarakan keluarga kita gitu. Tadi menggunakan yang terbaik gitu. Kalaupun ia menggunakan itu ngomong dulu sebelumnya, nggak sesudahnya ngomong. Nah, kalau kalian di kubu mana nih guys? Di pihak yang wanita megang uang atau suami yang megang uang? Kalau aku pengeluaran apa itu harus detail gitu. Jadi aku pun sendiri juga detail gitu loh. Bukan pehno, nggak usah, kalau suami istri itu nggak usah mikir aku yang cari uang, aku yang cari uang. Nah kalau kayak gitu nanti semuanya akan diijir, akan diperhitungkan. Jadi dari pengeluaran kayak gini, kalau suami istri itu harus sama-sama, itu pemikirannya harus itu ya, dan jangan ada penyelewengan. Nanti kalau kita bisa sama-sama, itu akan terkontrol semuanya gitu. Jadi misalnya sama-sama nih ya, nggak usah mikirin aku yang cari uang, itu yang cari uang kemarin, uang ini itu, ya itu ada, tapi itu perdebatan dalam dua orang, jangan sampai publik gitu. Nah, ada kayak gitu, itu untuk mengingatkan saja. Tapi kalau saat baik-baik saja itu nggak usah dibicarakan gitu loh. Itu kalau pas lagi misalnya satunya lagi khilaf ngapain gitu, itu dibicarakan boleh. Ini aku yang cari gini gini gini, itu nggak masalah gitu menurut aku ya. Nah, tapi kalau lagi baik-baik saja, kayaknya menurut aku hal yang sensitif gitu. Nah, makanya kita punya cara sendiri, dan salut banget sama laki-laki yang memasrahkan uangnya ke istrinya. Jadi untuk pengeluaran apa tuh bilang sama istrinya, dan begitu juga istrinya untuk memakainya tidak sembarangan. Dia bilang, ini namanya komunikasi yang sehat menurut aku. Jadi suami istri yang sehat kayak gitu gitu kalau menurut aku loh ya, gitu menurut aku gitu. Kalau jalan aku seperti itu. Jadi kalau kedengaran dari temennya misalnya eh, beli ini secepat itu gitu ya, maksudnya kayak loh nggak tanya sama istrimu gini gini, nggak kan aku yang cari uang. Nah itu menurut aku salah gitu, bener aku tuh kasar di situ, maksudnya bukan aku di situ tuh dengan perhitungan di situ tuh, kalau suami istri semuanya itu harus dipikirkan berdua. Kalau kayak gitu udah satu kayak gini, nggak mau bareng-bareng. Nah, terhubungnya suatu hubungan itu ya dari komunikasi, dari setiap apa-apa itu ngomong. Itu akan membuat hubungan tuh semakin harmonis gitu. Jangan malu sama teman-teman yang mengejek lo takut sama istri gini-gini atau gimana gitu. Karena tuh wanita yang di luar itu ya guys ya, kalian tahu wanita nanti yang punya temen cewek, punya sama-sama istri ya, itu maksudnya kayak ya ibu rumah tangga sama ibu rumah tangga keluar gitu ya kan, terus mereka ketemu ada obrolan seperti itu, dia lama-lama terus yang satunya aku yang megang uang gitu, yang satunya kayak gitu. Itu kalau dia nggak punya pondasi dengan baik sama si lakinya, otomatis dia tuh berontak lama-lama. Makanya diperlukanlah namanya cukup dua orang, si suami istri ini tadi, udah mereka kita nyaman, udah kata orang kayak gimana aku udah tahu, aku lebih tahu istriku pikirannya mau kemana, suamiku pikirannya mau kemana. Nggak usah disamakan kita caranya dengan orang lain tuh, nggak bisa banget. Jadi seperti itulah. Jadi kalau kalian di mana nih gitu, di ibu-ibu yang megang uang sendiri-sendiri, atau ibu-ibu yang itu megang uang suami, nih megang uang suami, bukan maksudnya tuh kayak suami nggak dikasih loh guys, nggak segitu banget lah ya. Kita harus bisa mikir, istilahnya suami kita mau seperti itu, jadi kita kasih tambah biar tambah seneng gitu istilahnya. Kalau kita tuh menjaga ini untuk keluarga, bukan untuk
kepentingan kita sendiri, dan setelah itu nah itu nggak kayak gitu. Oke guys, kayak gitu ya obrolan pagi ini, siang ini, dan aku mau lanjut melihat Mbah. Ini mau kerja, mungkin anaknya Mbah mau datang ke sini. Oke, terima kasih yang sudah selalu mendukung saya. Semoga kalian semuanya sehat, apa yang kalian kerjakan lancar semuanya ya, dan semoga kita selalu bahagia, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dan semoga kita selalu dikelilingi orang-orang baik dan hal-hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.